Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai, Norma, dan Moral Pancasila, Bapak Profesor Dr. Tecipto Sumadi, MSI MPD, dan Bapak Fauzi Abdillah MPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yobel Andreas Parulian dengan NIM 1401621016, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dan pada kesempatan saat ini, saya akan membacakan beberapa pembahasan yang sudah dipelajari di mata kuliah ini dari pertemuan 1 sampai dengan 15. Izinkan saya untuk membacakan naskah esai yang ada yang telah saya buat. Pada pertemuan pertama dengan Profesor Cipto membahas tentang rancangan pembelajaran yaitu RPS pada mata kuliah ini. Salah satu yang saya pahami dengan RPS yang ada disampaikan yaitu dengan mana sistem penilaian dan materi-materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan yang kedua, membahas tentang penugasan kelompok yang terdiri dari 14 kelompok yang mengenai materi tahap perkembangan moral menurut Kohlberg, tahapan yang harus dilewati dalam teori perkembangan psikosial menurut Erikson, teori perkembangan kognitif dan moral menurut Jean Piaget, serta teori moralitas menurut Emil Durkheim, dan kearifan lokal dalam membentuk kualitas manusia atau SDM. Di sini saya paham dengan penugasan yang diberikan oleh Prof. Cipto, yaitu membuat makalah dan PPT pada pertemuan ketiga, pelaksanaan presentasi dari kelompok 1 dan 2 tentang materi tahap prakonvensional dan tahap konvensional perkembangan moral menurut Kohlberg. Yang saya pahami dari materi ini ialah bahwa tahap prakonvensional adalah tahapan perkembangan moral di mana anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman, serta moralitas suatu tindakan dinilai atas dasar akibat fisiknya. Baik dan buruknya suatu perilaku ditentukan berdasarkan hubungan timbal balik. Kemudian pada tahap konvensional, setiap individu berperilaku baik dan patuh pada aturan yang didasarkan pada pandangan orang lain atau harapan dari orang lain dan lingkungan sekitarnya. Pada pertemuan yang keempat, kita melaksanakan presentasi dan diskusi dari kelompok 4 tentang materi tahapan trust dan mistrust. Pada teori perkembangan ini, secara psikosial, menurut Erik Erikson, tahap trust versus mistrust ini merupakan suatu tahapan yang menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan bayi yang dapat berpengaruh untuk hidupnya ke depan. Pada pertemuan yang kelima, melaksanakan presentasi dan diskusi, yang dimana kelompok 5 tentang materi tahapan otonomi versus rasa malu dan ragu pada teori perkembangan psikosial menurut Erik Erikson. Pada tahapan ini, problema keseimbangan antara otonomi dan rasa malu serta keraguan dapat mengarahkan anak pada kepantauan keyakinan bahwa anak-anak dapat bertindak dengan niat dan alasan yang mereka pilih. Dan selanjutnya pada pertemuan yang ke-6, kita melaksanakan presentasi dan diskusi dari kelompok 6 dan 7 tentang materi tahap inisiatif versus rasa bersalah dan tahap ketekunan versus rendah hati pada teori perkembangan psikosial menurut Erikson. Pada tahap inisiatif versus rasa bersalah ini, intinya adalah bermain, karena ini memberi anak-anak kesempatan untuk mengeksplorasi keterampilan interpersonal mereka melalui beberapa kegiatan awal. Sedangkan pada tahap ketekunan versus rendah hati diri, seorang anak mulai merasa bangga atas keberhasilan dan kesuksesan dirinya dan merasa rendah diri jika mengalami suatu kegagalan. Pada pertemuan ke-7, kita melaksanakan presentasi dan diskusi dari kelompok 3, 8-14 tentang materi tahap pasca konvensional perkembangan moral menurut Kohlberg, tahap identitas versus kebingungan, tahap keintiman versus isolasi, tahap generativitas versus stagnasi,
tahap integritas versus keputusan dan teori perkembangan psikososial menurut Erikson, teori perkembangan kognitif dan moral menurut Jean Piaget, teori moralitas menurut Emil Durkheim, dan kearifan lokal dalam membentuk kualitas manusia. Presentasi ini dilakukan secara mandiri dan saya cukup paham dengan materi-materi yang disampaikan oleh kelompok terkait, yang dimana presentasi ini dilakukan pada pertemuan ke-8, yaitu ujian tengah semester. Telah tentang analisis sebuah cerita menurut teori dan konsep perkembangan moral. UTS ini dilaksanakan secara online melalui LMS. Pada pertemuan ke-9 mengerjakan penugasan kelompok dengan mereview jurnal yang berjudul Refleksi Perjalanan Histori Pancasila dalam Perspektif Konflik Ideologis. Pada aspek-aspek gagasan, aktor, dan konflik ideologi dari penugasan tersebut saya paham bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai yang sangat penting untuk warga negara Indonesia, yang dimana ada rasa perjuangan untuk mempertahankan Pancasila, serta sangat sulit di antara yang skala banyak tantangannya. Pada pertemuan yang ke-10, menjelaskan hasil penugasan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Penjelasan dari teman-teman lain sangat bervariasi dan bervariabel, tetapi pada intinya menurut saya sama dengan kelompok lainnya. Pada pertemuan 11 mengerjakan tugas individu, membuat mind map dan rangkuman mengenai institusionalisasi Pancasila. Pemahaman saya mengenai materi tersebut yaitu bahwa lembaga institusional Pancasila dari tahun ke tahun mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, yang dimana pembahasan yang ada adalah lembaga institusional Pancasila itu mengikuti sekarang lembaga Pancasila yang disebut BPIP, yang berwenang untuk membuat sebuah pedoman penilaian dan regulasi yang perlu digunakan mulai dari Undang-Undang Dasar, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah sesuai dengan Pancasila atau tidak. Pada pertemuan yang ke-12, kita semua membahas tentang perbandingan konsep religiusitas dan spiritualitas. Konsep religiusitas itu berkaitan dengan keterlibatan dalam suatu agama atau sistem kepercayaan tertentu yang memiliki doktrin, ritual, dan norma yang telah ditetapkan. Sedangkan spiritualitas merujuk pada pencarian makna dalam kehidupan yang menjadi suatu acuan hidup atau pedoman. Pada pertemuan ke-13, di sini kita mengerjakan tugas individu identifikasi nilai, norma, dan moral Pancasila pada CP Kemendikbud nomor 33 tahun 2023. Saya menjadi paham bahwa di setiap fase capaian pembelajaran tersebut terdapat nilai, norma, dan moral Pancasila yang harus diterapkan dalam pembelajaran di setiap pertemuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai, norma, dan moral Pancasila sangat penting dalam sebuah pendidikan. Pada pertemuan ke-14 melakukan diskusi mengenai penugasan individu di pertemuan ke-13. Setelah diskusi tersebut saya paham bahwa nilai adalah sesuatu yang dianggap penting tetapi bersifat abstrak, norma adalah prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan, dan moral adalah seperangkat prinsip yang memiliki orientasi baik dan buruk. Dan pada pertemuan ke-15 dan 16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester di mata kuliah ini. Dalam perkuliahan mata kuliah pendidikan nilai, norma, dan moral Pancasila, dari pertemuan 1 sampai 16 saya selalu hadir dan memahami materi yang disampaikan sesuai dengan lisan yang telah saya bacakan tadi. Dan saya juga termotivasi untuk menerapkan nilai, norma, dan moral Pancasila dalam segala aspek kehidupan, karena saya sudah mengetahui bagaimana perjuangan untuk mempertahankan Pancasila dan betapa pentingnya hal tersebut di dalam kehidupan khususnya bangsa Indonesia. Jika saya menjadi seorang pengajar mata kuliah pendidikan nilai, norma, dan moral Pancasila, saya akan merancangkan perkuliahan yang mendorong mahasiswa agar lebih aktif. Misalnya dengan model gamifikasi di mana mahasiswa semuanya terlibat, tidak hanya mendengar materi-materi yang disampaikan, melainkan menyimak serta membuat perkuliahan lebih menyenangkan dan tidak monoton. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui review yang ada untuk naskah esai di mata kuliah ini. Kiranya apa yang disampaikan bisa dipahami, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan terkait. Terima kasih.